Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu nusolli nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab tentang ruqyah, jin, sihir, dan terapinya. Tadi sudah kita sempat sampaikan karena waktunya sangat singkat menjelang sholat isya, dan ini sudah sholat isya ya, sudah sholat isya. Jadi waktu kita saya kira mungkin agak panjang ya. Kemudian saya ulangi bahwa dari riwayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga bahan makanan, gudang makanan pada bulan Ramadan. Namun Abu Hurairah mendapati ada seseorang yang mencuri makanan dan tertangkap. Namun karena orang tersebut merasa mohon kasihan dan dia minta kasihan dengan Abu Hurairah, minta dilepaskan karena makanan tersebut untuk keluarganya, maka Abu Hurairah melepaskannya. Dan Nabi bertanya pada pagi harinya, apakah ada orang semalam yang mencuri? Abu Hurairah mengatakan bahwa dia mendapati orang itu mencuri, namun dia lepaskan karena dia mencuri untuk kebutuhan keluarganya. Mungkin orang miskin ya, anggapannya begitu kan. Maka Nabi katakan bahwa orang tersebut akan datang lagi. Jadi pada malam berikutnya orang itu mencuri lagi, ketahuan lagi oleh Abu Hurairah. Karena ketahuan, orang itu minta belas kasihan, alasan mencuri untuk keluarganya, maka dilepaskan lagi. Pagi harinya dipanggil oleh Nabi lagi Abu Hurairah, bahwa orang itu akan datang lagi, kata Nabi. Orang itu akan datang lagi. Betul, pada malam ketiganya orang itu datang lagi, mencuri lagi, ketahuan lagi, dan ditangkap oleh Abu Hurairah, akan dibawa kepada Nabi SAW. Tapi orang itu mohon kasihan lagi. Abu Hurairah tidak mau melepaskan. Dan orang itu memberikan syarat tidak dilepaskan. Dia mengajarkan suatu doa kepada Abu Hurairah. Apabila hendak tidur, hendak berbaring di kasurmu, maka dia mengajarkan untuk membacakan ayatul kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Maka dia mengatakan, dengan kau membaca itu, senantiasa Allah akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi harinya. Ini orang tersebut. Maka Abu Hurairah melepaskannya juga, karena sudah ada dia kasih pengajaran seperti itu kan. Pada pagi harinya, Nabi juga bertanya, ini cerita Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawanan kamu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab bahwa dia telah mengajari sebuah doa yang bisa dapat mendatangkan manfaat bagi saya, maka kulepaskan dia. Maka Nabi bertanya lagi, doa apa itu? Maka Abu Hurairah menjawab bahwa ia mengatakan kepada saya, jika kamu hendak berbaring tidur di atas pembaringanmu, bacalah ayatul kursi secara lengkap. Mungkin kita semua sudah hafal ya. Maaf, ini khusus muslim ini sebenarnya siaran ini. Live ini khusus muslim ya. Kita semua hafal ya mungkin ya. Insya Allah hafal lah, saya yakin. Surat Al-Baqarah ayat 255 disebut dengan ayatul kursi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasqau indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Walau alam, itulah bunyi ayat kursi yang dimaksudkan dalam kitab yang kita baca ini, kitab mengenai ruqyah. Lihat enggak ini? Mengenai jin, sihir, dan terapinya. Masih tahap awal, rekan-rekan sekalian. Yang kita baca masih dalam tahap awal ini. Jadi masih panjang pembacaan kita ini. Dari ke malam-malam berikutnya ya. Kita lanjutkan. Dia juga mengatakan, ini Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi, bahwa Allah akan memelihara kamu dan setan tidak akan mendekati kamu hingga pagi harinya. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang antusias untuk melakukan amal kebaikan. Jadi mendengar informasi ini, para sahabat ini juga antusias ya, kepengen gitu. Walaupun ini sumbernya belum jelas, ini siapa orang ini. Orang ini belum jelas. Abu Hurairah nggak kenal, nggak tahu. Hanya orang ini memberikan semacam ganti gitu. Sudah mencuri berturut-turut 3 malam, minta dilepas, dia memberikan syarat doa. Abu Hurairah ini melepaskannya karena kasihan. Mungkin orang ini bisa meyakinkan Abu Hurairah bahwa dia memang orang susah, orang miskin, sehingga dia mencuri makanan. Kemudian Nabi SAW bersabda, manusia itu telah berkata benar kepadamu, padahal sebenarnya dia adalah pendusta. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara pada 3 malam berturut-turut itu? Maka Abu Hurairah menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda, ia adalah setan atau jin kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam taklik. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut Nabi SAW dalam sabdanya ini bahwa itulah setan. Malah jin kafir yang mengajarkan doa kepada Abu Hurairah. Walaupun dia si pendusta, tapi dalam pengajaran ini benar. Karena jin ini memberikan syarat seperti itu. Artinya dia sendiri menakuti akan hal tersebut, mengajarkan kepada Abu Hurairah sebagai imbalannya. Maknanya rekan-rekan sekalian, pada zaman itu, dan hadis ini saya kira bagi para ustadz, para ulama yang kemungkinan sekarang lagi bergabung di channel ini, live streaming kita ini sudah sangat masyhur ini cerita ini. Dari berbagai, sering saya bertemu dengan rekan-rekan sekalian, dengan para ulama, para ustadz sering saya temui, tidak ada yang membantah mengenai hadis ini. Bahwa benar Abu Hurairah itu telah menangkap orang, nyata betul-betul dipegang. Artinya jin atau setan tersebut bisa menjelma sebagaimana yang dikehendaki oleh dia. Dia menjelma menjadi manusia. Walau alam motifnya apa, kemudian apa rencananya, nggak tahu kok bisa begitu ya. Nah ini saya belum tahu juga, walau alam, terserah Allah. Yang jelas hadis ini seperti itu bunyinya. Riwayat ini tersebut mengatakan demikian mengenai riwayat jin yang menyerupai. Namun ada suatu pendapat, ada suatu pengalaman berdasarkan literatur yang pernah saya baca juga, namun saya lupa tuh, tapi walau alam bahwa jin atau setan tersebut bisa menyerupai manusia.
Cuma satu syaratnya, dia tidak bisa utuh. Sebagaimana manusia biasa. Manusia biasanya kan utuh kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, normal. Tetapi dia kalau ingin menyerupai manusia, andai kata bisa, maka tidak utuh. Mungkin kakinya nggak ada, mungkin kepalanya nggak ada, mungkin ya macam-macam tangannya nggak ada. Dia nggak bisa utuh. Ini yang pernah saya dengar. Walau alam tapi ya. Cuma yang bisa menjelma seperti itu adalah jin-jin yang memang mereka ini kuat. Nggak sembarang, bukan setiap mereka bisa. Tidak bisa juga. Dan mereka juga sebenarnya menakuti manusia. Maksudnya takut dengan manusia juga. Apalagi manusia yang beriman, yang yakin hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Lanjut ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sedangkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan Imam Nasai berbunyi, Ubay bin Ka'ab mempunyai baskom berisi kurma dan menjaganya. Ternyata ia mendapati kurmanya berkurang. Tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Maka Ubay bertanya kepadanya, apakah kamu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia? Dia berkata, dari bangsa jin. Di akhir hadis ini, jin berkata kepada Ubay, kami mendengar bahwa kamu senang bersedekah, dan kami sangat suka kalau kami mendapatkan makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Dia berkata, ayat kursi. Ayat kursi yang tadi ya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu disebut ayat kursi, ayat yang sangat ampuh ya. Memang untuk menghadapi jin, sihir, setan, segala macam. Kejadian ini dilaporkan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, pendusta atau setan itu berkata benar. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjadikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya sebagai dalil bahwa setan dapat menampakkan diri dengan mengubah wujudnya sehingga dapat dilihat. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-A'raf 27. Demikian rekan-rekan ya, bahwa berdasarkan ayat ini memang mereka itu bisa melihat kita, melihat saya, melihat rekan-rekan sekalian, tapi kita tidak bisa melihat mereka secara normal ya. Dan memang kalau pendapat saya nggak perlu juga kita melihat mereka, nggak ada pentingnya. Malah akan mempengaruhi psikis kita. Karena mereka juga bisa menakuti kita, mengganggu kita. Hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan yang lain, beliau, maksudnya Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa di dalam kitab Manqibus Syafi'i, Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Robi. Dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Jadi Imam Syafi'i juga sudah memfatwakan, manusia tidak akan bisa melihat yang aslinya. Adapun yang sering sampai difilmkan segala macam itu adalah bentuk berdasarkan alam pikiran manusia, hayalan manusia. Pada hakikatnya kita tidak tahu
luar daripada kemampuan kita. Itulah makanya ada berbeda-beda setiap negara, setiap bangsa, tergantung budaya tempatnya sendiri. Bentuk-bentuk setan jin itu diserupakan. Ya, kalau mungkin di Eropa, mungkin dia Dracula gitu kan. Pakai jas, rapi, giginya panjang, pakai sayap lah gitu ya. Matanya seperti di ini kan. Gitu. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia setannya lebih kiri. Kiri ini pakai apa? Kain kapan kadang-kadang kotor, bolong-bolong lagi kan. Lebih kiri. Kalau di Eropa lebih mewah. Pakai jas, pakai dasi gitu. Karena kenapa? Pengaruh pemikiran budayanya, bangsanya gitu. Padahal yang aslinya bukan seperti itu. Walau alam ya. Ibnu Hajar berkomentar, hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat mereka atau bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat salah satu dari mereka setelah berubah wujud menjadi hewan, hal ini adalah tercela. Sebab banyak sekali kabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka. Nabi SAW bersabda, ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Walau alam ya, karena ada sebagian pendapat juga bahwa Bani Israel itu memang berubah kera dan babi karena melanggar itu, ada larangan dari Allah, ada juga cara berpikir mereka dan sifat-sifat mereka yang berubah seperti kera dan babi. Bukan berubah bentuk, tapi berubah sifat dan cara mereka. Wallahu alam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada puncak setiap punuk unta terdapat setan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Dari Abu Kilabah dan dari Nabi Muhammad SAW dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya anjing-anjing itu bukan termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas, buas, karena dia adalah jin atau dari bangsa jin. Tidak ada dua kategori rekan-rekan sekalian. Bukan asal membunuh anjing, apalagi anjing kepunyaan orang lain, bisa ganti rugi kita. Anjing hitam dan ganas dan buas. Ada kan itu sering terjadi ya, anjing yang membawa penyakit rabies, atau anjing yang ya mungkin memangsa ayam. Kita sering terdengar itu, tempat saya juga pernah itu, anjing yang memangsa mungkin ayam, bebek dimakan oleh dia, itu karena sudah sangat buas ya. Nah, itu juga wajib dibunuh karena berbahaya. Apalagi kalau dia ada penyakit rabies dan menggigit manusia. Nggak bisa dibayangkan tertular penyakit rabies. Na'udzubillah min zalik ya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian telah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka ia dianggap telah bersunnah, bersutrah ya, bersunnah. Jika di depannya ada sesuatu yang tingginya seukuran ujung pelana, dan jika di hadapannya tidak ada sesuatu, maka sholatnya bisa diputus oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan antara anjing hitam, anjing merah, dan anjing kuning? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai perihal anjing hitam seperti yang kamu tanyakan ini. Beliau bersabda, anjing hitam adalah setan.
Walau alam ya, kalau dan Rasulnya yang tahu. Yang menjadi dalil dari riwayat ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjing hitam adalah setan. Ibnu Taimiyah mengatakan, anjing hitam adalah setan jenis anjing. Jin sering sekali mengubah diri menjadi anjing hitam. Ada juga yang menjadi kucing hitam, sebab warna hitam lebih bisa menghimpun kekuatan-kekuatan setan dibandingkan dengan warna yang lain. Di dalamnya juga bisa menyimpan daya panas. Saya katakan, ada jin yang pernah memberitahu saya melalui orang yang kesurupan bahwa dia sangat suka mengubah diri menjadi hewan berwarna hitam. Setan pernah berubah bentuk menjadi seorang tua dari negeri Najd dan ikut berkumpul bersama para pemuka kafir Quraisy. Pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, ruang permusawaratan kaum Quraisy, untuk berunding dan bermusyawarah tentang cara menyingkirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka iblis menjumpai mereka dalam bentuk seorang syekh terhormat dari negeri Najd. Dia memakai peci ala Arab dan berdiri pada pintu Darun Nadwah. Ketika kaum kafir melihat seorang tua yang sedang berdiri di depan pintu, mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan syekh ini? Dia berkata, seorang syekh dari negeri Najd yang mendengar akan hari berkumpulnya kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengarkan pendapat kalian semua. Semoga kalian berkenan menerima pendapat dan saran darinya. Mereka berkata, tentu, silakan masuk, hingga akhir kisahnya. Pada musyawarah tertutup itu, ada yang mengusulkan agar Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Ada yang mengusulkan untuk memenjarakannya. Atas semua usulan ini, Abu Jahal mengusulkan untuk membunuhnya. Maka Syekh dari Najd langsung mengatakan, ini baru pendapat cemerlang. Setelah menyebut kisah ini, Ibnu Katsir mengatakan, kisah yang disebut oleh Ibnu Ishaq ini juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan berbagai isnad dari Aisyah, Abdullah bin Abbas, Suraqah bin Jaksam, serta yang lainnya. Pada perang Badar, iblis mengubah bentuknya menjadi Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudij. Dia beserta prajuritnya ikut berperang bersama kaum musyrikin. Dia berkata kepada kaum musyrikin, pada hari ini tidak ada kaum yang dapat mengalahkan kalian, dan saya adalah pelindung kalian semua. Maka ketika pasukan Islam sudah berbaris dan bersiap siaga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah kaum musyrikin. Maka mereka pun berpaling dan berlari tunggang langgang. Di tengah-tengah pertempuran, Jibril alaihissalam menjumpai iblis. Tatkala melihat Jibril, iblis menarik tangannya yang ketika itu sedang menggandeng tangan seorang prajurit kaum musyrik, lalu berbalik untuk melarikan diri dan meninggalkan orang itu. Prajurit itu bertanya, wahai Suraqah, bukankah kamu mengatakan bahwa engkaulah pelindung kami? Maka dia berkata, sesungguhnya saya melihat sesuatu yang tidak dapat kalian lihat. Saya takut kepada Allah, sedangkan siksa Allah sangatlah pedih. Yaitu ketika dia, iblis, melihat malaikat Jibril. Kisah ini juga telah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,
bangsa jin dapat mengubah wujud mereka menjadi bentuk manusia dan binatang. Mereka dapat mengubah diri menjadi bentuk ular, kalajengking, atau yang lainnya, termasuk dalam bentuk unta, lembu, kambing, kuda, bigol, keledai, burung, serta bentuk manusia. Wallahu alam ya. Ini penulis buku ini, yakni Syekh Wahid Abdus Salam, Bali. Dari Timur Tengah ya, walau alam. Yang jelasnya ini sebagai referensi tambahan ilmu bagi kita, nambah pengetahuan, kecuali hadis-hadis sahih, firman-firman Allah itu yang kita percaya 100%. Adapun pendapat-pendapat yang lainnya selain para sahabat Nabi, ya itu sebagai referensi kita, ilmu pengetahuan kita, tambahan pengetahuan kita, sehingga kita paling tidak mengetahui, walaupun itu walau alam, kebenaran ada di tangan Allah, setidaknya menambah pengetahuan kita, bahwa memang dalam kehidupan kita tidak terlepas dari gangguan jin dan setan di lingkungan kita. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang kita bacakan ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Dan kita dapat mengetahui tentang salah satu keutamaan ayat kursi. Yaitu jika dibacakan ketika kita akan tidur, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan setan sehingga sampai pagi harinya. Tentunya dengan rutin, dengan keikhlasan, dengan keyakinan hanya kepada Allah. Maka Rasulullah SAW sendiri telah memberikan pedoman-pedoman hidup kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Sama ibaratnya ketika kita akan tidur, itu kita ada doanya. Bangun tidur juga ada doanya. Ketika akan makan juga ada doanya. Sesudah makan juga ada doanya. Masuk WC juga ada doanya. Keluar WC juga ada doanya. Keluar rumah ketika kita akan kerja ada doanya. Masuk rumah juga ada doanya. Maksudnya, supaya dalam kehidupan kita selama 1x24 jam, mulai kita dari bangun tidur hingga kita tidur kembali, senantiasa kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik, sang penguasa alam semesta. Terhubung karena kita berdoa dan berzikir, ingat kepada Allah SWT. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah SWT maha mengawasi kita. Hari ini telah dibuktikan dengan alat-alat yang canggih, ada namanya CCTV ya. Biasanya di jalan-jalan sudah ada, di rumah-rumah orang yang itu sudah dipasang CCTV. Mungkin di warung-warung, di Indomaret, segala macam. Sehingga perbuatan-perbuatan kita ini terkontrol. Kita pun ada yang mengawasi. Ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, apapun yang kita lakukan, langkah kita, pokoknya semua perbuatan kita, itu sudah terpantau di CCTV yang telah dipasang oleh orang-orang. Ya, mungkin pemilik rumah, pemilik toko, pemilik warung, pemilik Indomaret, kemudian kantor-kantor, jalan-jalan, untuk mantau seluruh gerakan manusia. Kita merasa diawasi. Maka ketika kita merasa diawasi, bukan mungkin ya, pasti ya, kita akan menjaga perbuatan-perbuatan kita dari hal-hal yang mungkin terhina maupun tercela, yang buruk lah kira-kira. Orang maling saja, orang mencuri saja, dia akhirnya nggak jadi. Dia mencari akal bagaimana supaya tidak terpantau CCTV. Karena kalau sudah terpantau, diketahui perbuatannya. Dan CCTV Allah Subhanahu wa taala sudah sejak lama. Belum ada CCTV manusia sekarang ini, CCTV Allah sudah ada.
sejak kita lahir hingga kita meninggal dunia. Itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Terekam. Maka pernah saya pelajari bahwa ada dalam diri manusia namanya tulang ekor. Di sanalah disimpan semacam, ya bisa dikatakan ini suatu pendapat ya, pengalaman saya. Nah, saya pernah bertanya gitu. Itu chip namanya itu. Semacam chip lah kalau nomor ponsel itu chip gitu. Dan ketika di akhirat nanti, semua perbuatan kita dari lahir hingga kita meninggal dunia, wafat, itu diputarkan oleh Allah. Walau alam putaran seperti apa, sehingga semua manusia menonton. Andai kata kita pernah berbuat curang, berbuat aniaya, berbuat hal-hal yang ya mungkin asusila, begitu malunya kita ditonton oleh seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Begitu malunya manusia. Ini sudah terekam dalam ilmu psikologi maupun hipnosis yang pernah saya pelajari, bahwa itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar ini kalau dalam agama kita itu sama dengan hati, masuk dalam hati. Maka ketika orang mempelajari suatu bahasa, umpama saya, orang Indonesia, belajar bahasa Inggris, belajar hingga fasih. Tapi setelah belajar sudah fasih, kembali ke Indonesia, umpama, sudah tidak lama dipraktekkan, ketika kita akan mempraktekkan kembali, masih bisa. Walaupun mungkin agak tersendat. Karena kenapa? Karena hal yang pernah kita pelajari tadi masih tersimpan di bawah sadar kita. Hanya mungkin perlu dikelola karena sudah di dalam. Ibarat susunan data memori sudah di dalam. Sama seperti kita yang lain-lainnya. Itu dari segi bahasa. Umpama berenang. Insya Allah saya yakin rekan-rekan sekalian ya bisa semuanya berenang. Walaupun sudah lama nggak berenang. Coba deh ke kolam renang. Saya yakin pasti bisa berenang. Karena dulunya emang sudah bisa berenang. Nah itu. Jadi semacam aplikasi. Kalau sekarang kita ada istilahnya komputer, istilahnya handphone, itu sudah diinstal. Sudah diinstal hingga kita bisa berenang, walaupun pada saat kita nggak pernah berenang, tiba-tiba kita terjun ke air, kita masih bisa berenang. Walaupun mungkin awalnya masih kaku, karena sudah nggak biasa. Demikian juga kehidupan kita hari ini, seluruh perbuatan-perbuatan kita ini, secara otomatis, namanya automatic guided system, itu sudah terinstal sejak kita masa golden age kita. Masa golden age ini adalah umur 0 sampai 5 tahun. Bahkan di dalam kandungan. Indahnya Islam itu, bahkan bayi di dalam kandungan pun, itu mempunyai perasaan dan emosi yang akan menurut ibunya. Makanya bagi rekan-rekan sekalian, yang pasangan-pasangan muda, ya, istrinya lagi hamil, itu jangan sekali-kali membentak istrinya, memarahi istrinya, apalagi istrinya itu jangan sampai merasa sedih ketika dia hamil anaknya. Jangan sampai dia kurang gizi, kurang makan, lapar, segala macam itu. Jangan sampai pokoknya dia terjadi masalah dalam psikis dan fisik wanita hamil. Karena kenapa? Akan berpengaruh kepada bayi dalam dirinya, bayi dalam kandungannya. Akan berpengaruh. Pengaruh itulah nanti akan terbawa ketika dia dewasa. Emosional terbentuk dari situ. Makanya dalam Islam itu dianjurkan seperti ibunya disuruh minum susu, makan kacang-kacangan, biar cerdas itu kan. Kemudian dari segi amalan disuruh membaca surah Yusuf supaya anaknya ganteng, kemudian surah Maryam supaya anaknya cantik, surah Luqman itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran ibunya. Bapaknya juga begitu. Bahkan Islam itu mengatur dari hubungan suami istri sebelumnya.
malam Kamis kayak, malam Jumat kayak, bacaannya kayak. Nah, sampai kita nyebut sunnah Rasul katanya malam Jumat ya. Demikian juga setelah lahir, diazankan, diikomatkan anak kita itu. Kemudian dihitankan oleh laki-laki. Dan lain sebagainya. Itu diatur. Sehingga membentuk pola. Apabila anak masa golden age 0 sampai 5 tahun mendapati pengalaman-pengalaman yang mengerikan, pengalaman-pengalaman yang menyusahkan, pengalaman-pengalaman hidupnya yang membuat dia tertekan, baik dari segi psikisnya, fisiknya, sering kelaparan, kurang makan, dan segala macam itu, akan membawa sifat emosional ketika dia dewasa. Ini ada contoh rekan-rekan sekalian, ini nyata. Cuman saya nggak sebutkan ya, karena ini nanti melanggar undang-undang ITE nanti. Mengungkap aib orang kita bukan mengungkap aib ini, tapi kita sebutkan secara umum. Ketika seorang anak, ketika dia masa kecil, masa golden age lah katakanlah, 0 sampai 5 tahun, dan 5 tahun sampai 13 tahun, itu dia sering menyaksikan bapaknya sering menganiaya ibunya. Nah itu. KDRT lah kira-kira ya. Itu melanggar hukum rekan kesal. Jangan sekali-kali KDRT pada perempuan. Apalagi istrimu sendiri. Karena keseringan anaknya ini yang masih balita ini melihat ibunya dipukul oleh bapaknya, terus-terusan menderita, maka ketika dewasa, anak yang laki-laki ini ketika dewasa, dia mempunyai istri, memperistri seorang wanita, pujaan hatinya, maka kelakuan bapaknya itu sering juga ditirunya secara bawah sadar, artinya secara otomatis. Karena kenapa? Ini satu contoh saja, kisah nyata, satu contoh saja. Karena anak ini melihat bapaknya sering memukul ibunya, menganiaya ibunya, terpatri dalam pikiran dia, teraplikasi dalam bahasa komputer ini karena berulang-ulang dilakukan dan dilihat dan dialami oleh anak ini, terinstal. Ibarat aplikasi kita ini tinggal buka Google Store, nah ini, Google Play itu ya, nah kita ini, kita install, kita unduh. Akhirnya dilakukannya. Padahal setelah mengenai istrinya, sang anak ini ketika dia sudah dewasa mengenai istrinya, dia sadar, oh saya ini salah, bahkan minta maaf. Minta maaf pada istrinya menerima anaknya, istrinya masih sayang kan? Jadi tidak akan mengulangi. Lain waktu mengulangi lagi, ada masalah sedikit emosional, langsung meninju, langsung segala macam, di luar kemanusiaan, sungguh menyedihkan. Itu kisah nyata memang ada. Mungkin di lingkungan rekan-rekan sekalian juga ada seperti itu. Tapi setelah selesai dia sadar, oh saya ini salah. Bahkan dia minta maaf, menyembah-nyembah, minta jangan istilahnya, jangan dicerai lah gitu, jangan digugat cerai ke pengadilan karena sudah KDRT. Dilapor polisi bisa langsung tangkap, gitu, langsung dijemput ya. Jangan coba-coba KDRT. Rekan-rekan sekalian. Kadang apa sudah terinstal ulang dalam pikiran anak ini tadi. Tetapi ada juga kisah yang lain yang mirip-mirip seperti itu. Maka anak ini ketika dewasa, ketika menikah, dia jadi takut bini, takut istri. Karena kenapa? Dia kasihan dengan ibunya tadi. Selalu dipukul, selalu dianiaya oleh bapaknya ketika dia masih balita. Mungkin cara menangkap programnya tadi, instalnya dia lain. Maka ketika dia menikah, dia sangat sayang sama istrinya, bahkan takut sama istrinya, betul-betul dijaga. Karena kenapa? Dia ngambil posisi ibunya tadi yang sering dipukul, dia kasihan. Wanita karena untuk dilindungi, disayangi, dia kasihan. Dan kadang-kadang si istrinya juga nggak paham, akhirnya kan dia yang lebih berkuasa di rumah istrinya. Itulah pikiran bawah sadar manusia ketika masa golden age, umur 0 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 13 tahun, menangkap berbagai kejadian dengan berbagai versi. Mungkin versi yang orang pertama tadi, dia mengenai istrinya karena dia ngambil versi bapaknya, gitu kan. Dalam sudut pandang istilahnya kalau kita ini kan.
Kalau yang orang kedua tadi, ketika dia menikah, dia ngambil waktu masa kecilnya pengalaman ngambil posisi ibunya. Jadi dia sayang dengan wanita, tidak mau menganiaya. Padahal kejadiannya hampir sama. Tapi sudut pandangnya berbeda, akhirnya seperti itu. Sama begini, rekan-rekan sekalian. Umpama mentor saya pernah mengatakan, cara pandang manusia terhadap sesuatu hal itu tergantung template yang ada di otaknya. Template itu semacam desain. Desain sudah terbentuk, saya bilang tadi. Ketika kita masa kecil atau ketika dewasa, kita mempelajarinya secara berulang hingga masuk dalam pikiran kita. Bisa dipelajari setelah kita dewasa. Sama tadi seperti bahasa Inggris, kemudian kita belajar mengemudi sepeda, motor, mobil, itu dipelajari. Itu terinstal dalam aplikasi bawah sadar kita. Sehingga kita mudah untuk melakukannya, tanpa untuk bersusah payah. Orang ketika pertama belajar bersepeda, roda dua itu begitu sulit ya. Sampai pegel-pegel. Tapi setelah dia sudah bisa, itu sudah secara otomatis menjaga keseimbangan badan sendiri. Demikian juga motor, mobil. Ini mobil tadi begitu belajar, susah benar ya. Pegang badannya. Belum mau ngoper gigi, gear itu. Belum mau menginjak pedal gas, remnya, koplingnya, mungkin setirnya, matanya. Tapi ketika dia sudah bisa, sudah mahir, mungkin di atas 10.000 jam. Ya, sambil ngobrol bisa, sambil nelpon kadang bisa. Apapun sudah bisa lakukan sambilan. Karena secara otomatis, kaki sudah otomatis sendiri. Aplikasinya itu sudah terinstal. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Sehingga dengan itu, tanpa sadar manusia bisa dilakukan. Demikian juga di dalam hati kita, apabila kita selalu terpatri nama Allah, La ilaha illallah, subhanallah, dan kita selalu mengingat Allah, bersandar kepada Allah. Ini sudah secara bawah sadar, sudah terinstal dalam hati kita. Ketika meninggal dunia, insya Allah kita. Yang keluar adalah kalimat La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya mungkin itu harapan kita semua jelas ya, bagi orang muslim, dapat membawa kalimat Allah ketika akhirat kita. Semoga ini bermanfaat, rekan-rekan sekalian. Kayaknya sudah terlalu panjang ini ya. Ada manfaat bagi kita, berkah, kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga hari-hari kita dalam keadaan sehat selalu, bahagia, sukses, optimis dalam kehidupan. Dan kita selalu belajar agama agar terlepas kita semua dari kebodohan. Dan kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk saling ingat-mengingatkan supaya kita menepati kebenaran dan ingat-ingatkan menepati kesabaran. Demikian malam ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.